Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Situasi di Ukraina semakin menyedihkan. Musuh mereka hendak menjatuhkan Ukraina dengan menggunakan berbagai persenjataan yang hebat, menggunakan tentara-tentara yang banyak. Dampaknya 10 juta orang telah mengungsi. Bahkan berita terakhir menyatakan bahwa setidaknya 410 orang telah ditemukan tewas di kota-kota dekat Kiev. Sedikitnya 57 jasad ditemukan dalam satu kuburan massal di sana. Ini mengerikan dan menyedihkan. Sangat penting sekarang ini untuk kita ketahui bagaimana dunia ini bisa jatuh ke dalam kekuasaan setan. Setelah Alkitab di dalam Kejadian 1 dan 2 memperkenalkan tentang Allah pencipta dengan dunia yang sungguh amat baik, kemudian Kejadian 3 memperkenalkan tentang tokoh yang menjatuhkan dunia. Kejadian 3 ayat yang pertama katakan, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?'" Perhatikan beberapa hal yang penting di dalam ayat ini. Yang pertama, kata pertama dalam Kejadian 3 adalah kata ular atau ular itu. Ini menunjukkan bahwa selain perlu mengenal tentang Tuhan Allah pencipta, manusia perlu juga menyadari tentang adanya tokoh yang lainnya. Tokoh yang sesungguhnya merubah keadaan dunia menjadi sungguh amat tidak baik. Yang kedua, tokoh yang merusak dunia ini tampil di dalam Kejadian 3 bukan sebagai setan. Yaitu setan adalah tokoh yang sekarang kita ketahui reputasinya sebagai perusak dunia. Setan tampil di dalam pasal 3 daripada kitab Kejadian ini sebagai ular, yaitu binatang yang paling cerdik. Mengapa? Ini untuk mengingatkan kita bahwa setan tampil di dunia ini lebih banyak sebagai tokoh yang tidak menakutkan, tetapi sebagai tokoh yang hebat, menarik perhatian, cerdik untuk merubah cara berpikir kita agar menjadi seperti keinginan setan. Kata yang dalam bahasa aslinya arub berarti cerdik. Ini menunjukkan bahwa strategi kejahatan setan seringkali tidak terlihat negatif. Nampaknya tidak menghancurkan sama sekali. Dan kenyataannya memang di dalam menjerat manusia, setan tidak pernah tampil sebagai diri yang jahat dan kejam. Sebaliknya dia tampil sebagai ular. Ular yang berbicara kepada Hawa, yaitu tokoh yang peduli. Yang ketiga, perlu juga diperhatikan bahwa Kejadian 3 ayat yang pertama mencatat suatu diskusi yang pertama yang pernah ada tentang Tuhan. Inilah kecenderungan diskusi manusia tentang Allah di sepanjang sejarah dunia. Apa itu? Perhatikan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Inti diskusi ini adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh larangan, tiranikal, tidak adil, dan tidak peduli sama sekali kepada kebutuhan manusia. Apakah Anda pernah berpikir demikian? Saudara, berjaga-jagalah. Setan telah menjatuhkan Hawa. Dia juga hendak menjatuhkan Anda dan saya. Caranya adalah melalui berbagai tawaran kebaikan, kesenangan, kenyamanan, keberhasilan, dan berbagai ide pemikiran yang indah. Tetapi ketahuilah hasil pemikiran setan pasti menghancurkan. Marilah kita terus percaya kepada Tuhan dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Banyaklah berdoa. Mendekatlah selalu kepada Tuhan, maka kita akan sanggup bertahan melawan godaan setan. Itu keren.